terus berjuang, tetap melangkah walau rintangan menghadang, tak lelah untuk berjuang menggapai surga-Mu ya Tuhan. Tetap semangat berjuang di jalannya, meski banyak rintangan, tak gentar terus berjuang. Jalan yang berliku dan penuh lubang kehancuran, tetap melangkah walau rintangan menghadang, tak lelah ku berjuang menggapai surga-Mu ya Tuhan. Tetap semangat berjuang di jalannya, meski banyak rintangan, tak gentar terus berjuang. Jalan yang berliku dan penuh lubang kehancuran, tetap melangkah walau rintangan menghadang, tak lelah untuk berjuang menggapai surga-Mu ya Tuhan. Jalan yang berliku dan penuh lubang kehancuran. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan tema konsekuensi untuk mendapatkan hidup kekal di dalam surga adalah melepaskan hal-hal duniawi dan mengasihi sesama. Didasari dari kitab Lukas teman, pasal 10 ayat 25, 37 dan kitab Matius pasal 19 ayat 16, 26. Maksudnya begini teman-teman. Jadi kalau bicara konsekuensi dapatkan hidup yang kekal di dalam surga, berarti bagaimana caranya kita inti-intinya itu harus tahu teman. Karena dalam kitab Lukas pasal 10:25 dan dalam kitab Matius pasal 19 ayat 16-26 ini cerita yang sama teman. Jadi yang satu ahli Taurat itu yang coba mentes Nabi Isa, apa sih syaratnya untuk bisa hidup kekal gitu. Jadi dites gitu. Nah ternyata jawabannya ya masalah bagaimana hidup untuk bisa mengasihi teman, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi kalau menurut pengertian saya sebenarnya wujud mengasihi Tuhan itu apa gitu? Karena Tuhan kan nggak nampak teman, nggak kelihatan gitu. Jadi kalau menurut pengertian saya wujud mengasihi Tuhan itu adalah bagaimana kita mewujudkan secara nyata mengasihi sesama kita gitu. Kalau mengasihi sesama kita itu kan jelas-jelas orangnya ada teman-teman. Ya apa yang kita lakukan itu akan berasa kepada sesama kita. Kalau kita mengasihi Tuhan itu kadang-kadang susah ya, butuh kepekaan yang lebih, butuh kedalaman iman gitu, butuh
kedalaman firman gitu, yang lebih untuk bisa mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Tapi kalau pengen mudah gitu, bagaimana kita mengasihi Tuhan adalah identik dengan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan seperti itu gitu. Jadi apabila kita bisa mengasihi sesama kita, itu sama saja dengan kita pasti mengasihi Tuhan gitu. Tapi kalau kita balik, kita seolah-olah merasa mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama. Nah, buktinya itu jadi tanda tanya, teman-teman. Mengasihi Tuhan itu bisa tanda tanya karena tidak ada bukti nyata bahwa kita mengasihi manusia itu, sesama kita gitu. Jadi kalau balik lagi pengertian saya, ya yang namanya mengasihi Tuhan itu wujud nyatanya adalah dengan bagaimana kita membuktikan, bertindak, berbuat, ya mengasihi sesama kita, teman. Nah, ini di kitab Lukas pasal 10 ayat 25-37 itu seolah bunyinya begitu, teman-teman. Tapi kalau kita bicara dari kitab Matius pasal 19, teman-teman, ayat 16-26, itu bicaranya lain lagi gitu. Jadi bagaimana caranya Nabi Isa, firman Tuhan Allah mengajarkan kepada orang muda yang kaya itu, ya kalau memang benar-benar mau sempurna, mau benar-benar masuk ke dalam surga dalam kondisi sempurna untuk mendapatkan menjadi anak atau menjadi keluarga Tuhan di kerajaan Tuhan Allah di surga, ya nggak ada cara lain, teman-teman. Ya bagaimana kita melepaskan keterikatan duniawi kita di dunia ini, teman-teman. Jadi kalau dicerita di orang kaya yang orang muda yang kaya ini diceritakan seolah-olah bisa nggak bisa menjual hartanya dan bagikan kepada orang-orang miskin gitu. Dikatakan ya seperti itu. Tapi kalau menurut pengertian saya, ya bukan berarti sekonyol itu kita kaya hartanya terus dijual dibagi-bagi, kan bukan begitu. Yang penting kan makna dari firman Tuhan itu yang bunyinya jualah dan bagikan kepada orang miskin itu adalah ya kita intinya jangan sampai terikat oleh hal-hal duniawi, teman. Adapun nanti kapan kita membagikan hartanya, ya bukan mendadak sontak harus bagikan semua kepada kita. Ya intinya kan setiap saat kita mesti bisa menjadikan harta itu adalah sebagai alat Tuhan gitu. Ya untuk bisa ya membawa kebaikan, membawa kebenaran kepada orang-orang miskin, bahkan bukan orang-orang miskin, untuk sesama kita semua, teman-teman. Tidak semua orang yang kita ketemu sesama kita itu kan miskin gitu. Tapi kalau yang miskin ya kita beri. Ya sebaliknya yang miskinnya bukan dalam bentuk harta, miskinnya dalam bentuk rohani, ya mungkin kita mesti berinya dalam bentuk-bentuk apa? Misalnya kesempatan untuk membuat kesempatan untuk ketemu, untuk bisa sharing, untuk bisa kesaksian. Itu kan juga butuh dana, teman-teman. Butuh dana-dana untuk bisa membagi-bagikan kepada orang yang miskin hartanya, miskin jiwanya, miskin rohaninya. Nah ini jadi fungsi harta ini banyak, teman. Kalau kita urai lebih jauh itu banyak. Cuman ya waktu itu firman Tuhan katakan yaitu jualah hartamu bagian pada orang miskin dan datanglah dan ikutlah aku. Nah ini kuncinya gitu, teman. Jadi kalau cerita di kitab Matius pasal 19 ayat 19-26, ya kuncinya jangan sampai kita terikat oleh hal-hal duniawi sehingga kita tidak bisa mewujudkan harta kita itu dalam bentuk-bentuk yang mengasihi sesama kita gitu. Nah yang tadi dikatakan kalau di kitab Lukas pasal 10-25 kan sama. Ya bagaimana Nabi Isa katakan, firman Tuhan katakan bahwa ya bagaimana mengasihi sama teman. Di kitab Lukas pasal 10 ayat 27 ayat kalau totalnya berarti kitab Matius 19 ayat 21, tapi totalnya kitab Matius 19 16 sampai 26 ya sama aja bentuknya itu ya mengasihi sesama kita itu dalam kondisi nyata benar-benar berupa harta kita, teman. Harta kita yang kita pakai menjadi alat Tuhan untuk bisa dibagikan kepada orang-orang miskin. Yang tadi yang miskinnya itu dibagi tubuh jiwa roh gitu. Miskin secara tubuh mungkin yang kita mesti beri pakaian, makanan, papan gitu. Yang miskin secara jiwa mungkin ya karena tidak mengerti akan firman Tuhan, atau miskin karena roh. Dalam arti kata ya tidak ada kesadaran untuk bisa hidup bersama roh Tuhan
ya dalam keseharian hidupnya gitu. Nah ini yang semua ini kalau menurut saya butuh harta gitu, butuh uang. Nah di mana harta atau uang ini untuk kebutuhannya tubuh, kompensasi bentuknya beda gitu. Kalau kita bicara miskin dalam hal jiwa, ya kompensasinya mungkin beda. Apa kita mesti adakan seminar-seminar atau apa gitu, atau bantu mendanain aktiviti-aktiviti yang terkait dengan rohani, ya itu bisa begitu. Nah bisa juga miskin karena rohaninya. Miskin rohani itu karena memang tidak benar-benar menghidupkan roh Tuhan dalam keseharian hidupnya mereka gitu. Tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam di dalam sesama kita itu. Nah itu kan butuh kita memberitakan kesaksian bahwa itu sangat perlu gitu. Ya bagaimana kita mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, bagaimana kita juga bisa mampu mengerti firman Tuhan. Kalau tidak bisa menghidupkan roh Tuhan, rasanya untuk mampu mengerti pun sudah sulit, teman. Apalagi untuk mampu melakukan firman Tuhan, makin sulit lagi kalau tidak ada roh Tuhan. Bisa jadi mustahil, tapi kan tidak akan jadi mustahil apabila firman katakan apabila memang kita bersama Tuhan gitu. Nah untuk wujudnya bersama Tuhan ya menghidupkan roh Tuhan, menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, dalam hal mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan akan terjadi, tidak mustahil lagi, teman. Intinya gitu, teman-teman. Jadi kalau di sharing pagi ini saya cuma pengen ingetin bahwa ini kok bisa sama ya di kitab Lukas pasal 10, 25 sampai 37. Cuman yang nanya ini kan ahli Taurat gitu, yang sedang tes Nabi Isa. Menurut Nabi Isa apa sih bunyinya gitu. Ya, tapi kuncinya tadi ya bagaimana caranya untuk wujud mengasihi Tuhan itu, kalau menurut saya ya harus bisa mengasihi sesama kita. Itu jelas gitu. Nah tinggal bentuk mengasihinya apa, itu ada di kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ya orang muda yang kaya itu nanya juga ke Nabi Isa gitu, apa yang mesti diperbuat untuk bisa masuk dalam kerajaan Tuhan yang kekal gitu. Ya Nabi Isa firman Tuhan ajarkan ya tadi gitu, yang bagaimana caranya ya kita jangan sampai terbelenggu oleh hal-hal duniawi, yang baik itu urusannya harta benda gitu. Dan juga yang kemarin kita sharingkan itu ya kita ini bisa dibelenggu oleh duniawi, bukan cuma soal harta aja, teman. Soal hobi juga bisa membelenggu kita, soal luka batin, kompensasi luka batin juga bisa membelenggu kita, soal kesombongan membuktikan bahwa kita ini mampu, itu juga bisa membelenggu hidup kita gitu. Tidak beda dengan urusan harta. Jadi yang kita mesti sadarin itu intinya bagaimana caranya kita berani melepaskan hal-hal duniawi dalam hidup kita, teman, supaya kita tidak ada cengkraman, tidak ada ikatan, tidak ada belenggu yang untuk bisa melangkah masuk memperoleh ya kehidupan yang kekal di dalam surga tadi, teman. Kalau tidak ada itu nggak bisa. Nah salah satu yang orang muda kaya ini ya terbelenggu oleh harta, teman. Tapi juga rasanya ada teman-teman yang lain atau keluarga saya yang lain terbelenggu bukan harta-harta, yang bisa terbelenggu karena hobi, terbelenggu karena luka batin, terbelenggu karena doyan rumors, bisa juga ya terbelenggu karena misalnya ya segala macam, segala ikatan, misalnya pengen sombong diakuin bahwa kita nih hebat gitu. Nah itu aja sudah menjadi belenggu, teman, belenggu duniawi yang mengikat kita tidak bisa untuk memperoleh kekekalan yang di dalam kerajaan surga itu gitu. Nah ini sebelum saya lanjut ke draft, saya coba baca aja dulu, teman-teman, di kitab Lukas. Coba teman-teman cari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, teman-teman. Ayat 25 sampai 37. Judulnya, teman-teman, perikopnya, orang Samaria yang murah hati, judulnya itu. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Nabi Isa. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Nabi Isa kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Karena ahli Taurat memang jagoannya menguasai sekali kitab Taurat gitu.
Nah, apa yang kau baca di sana gitu? Nabi Isa tanya begitu. Nah, jawab ahli Taurat tersebut, ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya ini tadi saya katakan, ya untuk bentuk mengasihi Tuhan itu nyatanya bagaimana gitu. Ya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Buktinya apa gitu? Nah, kalau menurut pengertian saya pribadi, saya bisa katakan ya pembuktiannya bagaimana kita gampangnya nyata-nyata mengasihi sesama kita aja gitu. Itu kan paling simpel gitu. Bagaimana kita mengasihi sesama kita, itu yang paling simpel. Ya kalau kita bisa mengasihi sesama kita, ya tidak beda dengan kita mengasihi Tuhan. Seperti itu kalau di pengertian saya, teman-teman. Nah, kata Nabi Isa kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatan demikian, maka engkau akan hidup. Jadi ahli Taurat itu seolah-olah cuma menjawab dia sendiri gitu. Karena Nabi Isa tidak membantah jawabannya ahli Taurat, ya memang benar, ya lakukan aja seperti itu gitu, maka akan hidup gitu. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Nabi Isa, dan siapakah sesamaku manusia? Ditanya lagi gitu. Ya, sesama manusia itu siapa gitu. Nah, ini bisa aja yang namanya ahli Taurat itu ngetes apakah sesama manusia itu sesama ahli Taurat gitu. Sesama ahli Taurat atau maksimal lebih gedenya sesama dengan kaum Farisi yang sealiran atau siapa gitu. Sesama ini siapa gitu. Nah, jawab Nabi Isa diumpamakan gitu. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi cerita ada orang dirampok, teman. Seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dirampok, gitu, dirampok. Nah, cuman ya sudah dirampas harta bendanya, ya terus dipukulin lagi gitu. Nah, terus kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi ada seorang imam. Seorang imam itu kan sebenarnya kan harus lebih mengasihi sesama dibanding orang biasa gitu. Tapi si imam itu malah diem-diem aja tuh. Kemudian ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya malah melewati dari seberang jalan. Jadi menghindar gitu. Yang ngelihat orang yang dirampok dan dipukuli itu udah sakit hampir mati mungkin gitu. Ya, tapi si imam itu tidak menolong, malah pergi gitu, menghindari si orang yang dirampok tersebut gitu. Demikian juga udah ada seorang imam, datang lagi seorang Lewi di sini. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kalau cerita orang Lewi itu kalau dari zaman dulu teman-teman, itu tugasnya itu orang yang bagaimana kalau nggak salah loh, yang apa sih untuk melakukan pujian penyembahan untuk Tuhan Allah itu biasanya difokuskan itu orang Lewi, teman. Untuk fokus ke pujian teman. Berarti kan mestinya orang Lewi ini kan dekat dengan urusannya Tuhan gitu. Tapi ternyata juga tidak beda dengan imam tadi gitu ya. Melengos pergi aja dari seberang jalan gitu. Nah, terus yang ketiga, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Nah, ini teman-teman asal tahu, orang Samaria pada zaman itu dianggapnya orang yang tidak mengenal Tuhan Allah, teman-teman. Jadi mungkin lebih berpegang kepada dewa-dewa gitu karena saat itu memang zamannya banyak dewa-dewa gitu. Dewa Baal, Asitoret, dewa segala macam gitu. Dagon segala macam. Nah, si Samaria itu kelompoknya seperti itu, teman-teman. Jadi lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi orang Samaria itu yang tidak mengenal Tuhan Allah malah tergerak hatinya gitu. Ya, kasihan melihat orang yang dirampok tadi. Kalau si imam kan orang yang bergaul dengan Tuhan Allah gitu. Yang namanya Lewi juga, orang Lewi juga bergaul dengan Tuhan Allah. Tapi malah menghindar dari si orang yang korban tadi, teman. Tapi orang Samaria itu malah datangin gitu. Padahal dia bukan imam, padahal dia bukan orang Lewi gitu. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai
tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Coba bayangin orang yang tidak mengenal Tuhan aja bisa lebih melakukan kebenaran lebih bagus, lebih benar gitu dibanding seorang imam atau seorang Lewi gitu. Nah, ini kan satu contoh yang gawat sekali teman. Orang yang sudah seorang imam itu mestinya bagaimana menuntun kita itu istilahnya apa yang kita butuhkan itu disampaikan kepada Tuhan itu. Ya, ini malah nggak diladenin itu si korbannya gitu. Begitupun orang Lewi yang biasa memuji menyembah Tuhan pun ya tidak bantu mengatasi si korban itu, malah ditinggal. Tapi orang Samaria malah berbuat gitu, malah berbuat baik. Ia pergi lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari 2 dinar, aku akan menggantinya waktu aku dalam perjalanan balik gitu. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Nah, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Nah, kata Nabi Isa kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau kita bicara mengasihi Tuhan itu ya kuncinya paling gampang itu ya kita buktikan saja kita bisa mengasihi sesama kita enggak gitu. Kalau seperti imam dan orang Lewi tadi ya itu biar bertuhan-tuhan tiap hari, bertuhan-tuhan karena seorang imam, setiap hari pujian penyembahan karena seorang Lewi gitu. Tapi ya buktinya tidak melakukan sesuatu kepada sesama itu gitu. Jadi simpelnya gitu benar. Untuk bisa mengasihi Tuhan secara nyata itu ya gampangnya bagaimana kita buktikan lewat mengasihi sesama kita gitu. Itu simpel sekali gitu. Karena mengasihi Tuhan itu tidak nampak. Yang bisa dalam pikiran perasaan kehendak kita pun bisa terjadi begitu. Bisa jadi fata morgana, bisa cuma menjadi kayak imajinasi aja gitu. Ya itu cinta mengasihi Tuhan itu bisa seperti itu. Tapi kalau kita rubah bentuk itu mengasihi kepada sesama kita, itu nggak bisa. Itu harus benar nyata gitu yang tadi saya katakan. Kalau contohnya orang kaya yang muda itu, orang muda yang kaya itu, contohnya kalau bicara harta, ya itu bagaimana hartanya bisa menjadi alat ya untuk mengasihi sesamanya. Ya lewat apa? Ya bagaimana membagikan harta mencukupi soal kebutuhan tubuhnya si orang sesama ini, ya bagaimana mencukupi jiwanya dengan harta loh kepada sesama ini, dan bagaimana mencukupi rohaninya kepada sesama ya, dengan menggunakan harta ini gitu. Jadi harta ini tidak cuma melulu kaitannya dengan tubuh, tapi bisa tubuh, jiwa, dan roh, bisa semua. Bentuknya beda-beda gitu. Tadi saya katakan kalau bentuknya tubuh ya berarti real fisik kan, butuh pangan, butuh papan, butuh sandang gitu ya, itu kan nyata gitu. Tapi kalau bicara orang yang miskin jiwanya teman-teman, ya berarti kita mesti apa? Mesti berjuang bagaimana bikin seminar kali, atau bagaimana membagi-bagikan kitab suci kali, atau bagaimana saya nggak ngerti loh. Ya untuk bisa jiwa yang miskin itu bisa tidak miskin lagi karena kita isi dengan bentuk-bentuk seperti itu. Nah untuk melakukan seminar, untuk membuat misalnya buku-buku rohani atau membagikan kitab suci gitu, itu kan butuh dana, bukan tidak butuh dana, itu kan butuh harta gitu. Nah bisa juga jadi miskinnya jiwa yang kita bantunya dalam bentuk lain, bukan sandang pangan papan itu, tapi dalam bentuk lain. Nah bisa juga karena miskin urusan rohani, teman. Urusan rohani juga sama, ya bentuknya itu mungkin apakah mesti ada kita ajak makan untuk mengadakan sharing bersama gitu loh, ya bagaimana bersaksi tentang kehidupan kita terkait dengan Tuhan dan firman Tuhan. Nah, itu kan bentuk-bentuk kesaksian itu sampai akhirnya roh Tuhan di dalam sesama kita itu hidup teman. Karena memang Tuhan udah berikan kepada semua manusia itu kan roh Tuhan itu. Nah roh Tuhan ini yang bisa membuat kita mampu mengerti firman Tuhan, kita mampu melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini ya harus bisa dihidupkan, dan dihidupkan ini salah satu cara ya bagaimana teman-teman, misalnya kita mesti kumpulkan teman-teman
untuk bicara, diajak sharing ya dalam hal cuman kesaksian hidup saja, ya kesaksian hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan itu. Nah di situ nanti teman-teman itu yang diundang kita itu akan tergerak untuk bisa hidup gitu. Oh bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu maha kuasa. Nah ini yang disebut miskin rohani itu yang kita mesti support itu dengan harta kita ya seperti ini. Nah ini jelas butuh dana juga teman-teman. Saya pernah sharingkan ada community dari orang-orang Nasrani, pengusaha-pengusaha, kalau nggak salah namanya Full Gospel apa gitu. Nah ini yang melakukan itu teman-teman. Jadi bagaimana mereka urunan gitu ya untuk bisa keliling di seluruh kota di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia, mungkin kalau Full Gospel mungkin kelas dunia kemana-mana ya, kerjanya itu memberikan satu kesaksian hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan gitu ya, untuk mengisi kekurangan soal rohani tadi teman. Bagaimana menghidupkan roh Tuhan itu dengan cara bersaksi begitu. Dan acaranya teman, saya pernah ikut gitu, acaranya itu kita ditraktir makan teman-teman, kita diajak makan gitu di satu restoran gitu yang dengan mungkin ratusan teman-teman yang lain gitu. Itu ada orang gantian bersaksi teman-teman, bersaksi hidup bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhannya dikaitkan gitu. Nah akhirnya kita akan jadi kepikir gitu, iya ya berarti hidup kita kayaknya sama sekali belum libatkan Tuhan loh ya, nggak ada kaitannya hidup dengan Tuhan, tidak kaitannya dengan ada dasar-dasar firman Tuhan. Padahal kan semua kehidupan itu kan dasarnya kan ya terkait dengan pribadi Tuhan melalui roh Tuhannya dan terkait dengan firman Tuhan. Harusnya seperti itu gitu. Lepas kita hidupnya jadi makin enak atau makin gak enak, tapi kita sudah masuk ke dalam jalur Tuhan seperti ini. Nah ini arah pengisian seperti ini jadi tiga tadi. Bagaimana istilahnya mengatasi kemiskinan soal tubuh, mengatasi kemiskinan soal jiwa, pikiran, perasaan, kehendaknya gitu. Bagaimana mengisi kemiskinan dalam hal rohani, dalam arti kata menghidupkan roh Tuhan dalam keseharian hidupnya. Nah ini harus dilakukan semua teman-teman. Jadi kembali lagi ya ini butuh harta gitu ya, butuh harta untuk bisa gitu. Nah kalau kita sampai bisa alokasikan harta kita bukan untuk hal-hal duniawi, bukan cuma karena kita pengen punya ambisi targetkan sukses duniawi, bahagia duniawi, memenuhi nafsu-nafsu duniawi gitu ya, kalau bukan untuk itu ya pasti akan berguna ya, bentuknya ya mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita. Banyak teman-teman yang orang-orang kaya itu yang tidak berujung ke situ, yang malah harta bendanya itu jadi akhirnya hanya untuk sebatas memenuhi nafsu-nafsu duniawi aja. Jadi belinya itu yang kemarin saya ceritakan, beli sampai belasan puluhan mobil supercar gitu ya. Padahal kalau itu bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan tubuh jiwa rohnya sesama kita, pasti banyak gunanya teman. Sampai rumahnya di mana-mana, sampai jet pribadi cuman setahun dipakai berapa kali tapi punya jet pribadi gitu. Ya akhirnya nggak keluar. Kenapa? Karena hartanya ya mereka cuma terbelenggu karena ya urusan harta tadi teman-teman. Ya bahkan harta itu bisa menjadi keamanan dan kenyamanan hidupnya mereka, orang-orang yang belum mengerjakan firman Tuhan secara benar gitu. Nah ini saya sudah baca teman-teman di kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Nah ini saya coba lanjut aja teman-teman sebelum masuk ke draft ke kitab Matius pasal 19 teman-teman. Kitab Matius pasal 19 ayatnya 16 sampai 26. Nah ini periklopnya yang sudah beberapa kali saya bawakan, bahkan mungkin teman-teman juga sudah sering sekali mendengar. Ya periklopnya orang muda yang kaya gitu. Memang ini periklop ini memang terkenal banget gitu karena memang banyak sekali fungsinya untuk kita khususnya pengusaha sebenarnya, orang karir gitu. Ini butuh banget periklop ini, orang muda yang kaya gitu. Ada seorang datang kepada Nabi Isa dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Nabi Isa, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik gitu? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nah kata orang muda yang kaya ini kepada Nabi Isa gitu, perintah yang mana? Ya kata Nabi Isa, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ya hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Nah, kata orang Buddha itu kepada Nabi Isa gitu, semuanya itu telah kuturuti, ya, apalagi yang masih kurang. Nah, kata Nabi Isa kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, nah ini apabila hendak sempurna. Kalau berarti kalau kita baca di ayat 21, Nabi Isa katakan jikalau engkau hendak sempurna, berarti yang orang muda kaya tadi lakukan, ya jangan cerita, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti itu. Ini berarti bukan sempurna, teman. Ya itu mungkin baru levelnya level baik. Jadi orang yang melakukan kebaikan ini seperti orang muda yang kaya di dalam cerita ini, teman-teman. Banyak teman-teman orang dunia yang baik gitu. Banyak juga orang yang berkeyakinan, maksudnya orang berkeyakinan itu orang yang beragama tapi masih duniawi, orang beragama yang tidak mengerti akan Tuhan pribadi dan firman Tuhan dengan benar gitu. Itu saya anggap orang berkeyakinan. Tapi orang dunia dan orang berkeyakinan ini juga cukup banyak, teman. Banyak yang bisa berbuat baik. Mereka itu wajar-wajar saja kalau firman Tuhan katakan masuk ke dalam surga, meskipun dalam kondisi yang hanya menjadi rakyat jelata di dalam surga gitu. Nah, sedangkan yang Tuhan ingin sempurna. Sempurna itu kan orang yang dipilih, hanya orang yang dipilih. Ya, orang yang dipilih itu adalah orang yang diundang oleh Tuhan, tapi tidak tegar tengkuk, tidak degil, tidak keras kepala gitu. Ya, orang dipanggil Tuhan, diundang Tuhan dan mau gitu. Ya, mau untuk bisa mau mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, belajar untuk merenungi, menghidupkan roh Tuhan sehingga mampu mengerti firman Tuhan, belajar menghidupkan roh Tuhan sehingga mampu melakukan firman Tuhan. Dan itu kan seperti ini, teman. Nah, kalau kita itu mau seperti itu, ya harusnya kita bisa lebih mengenal dan mampu mengerti serta melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jadi tidak cuma sebatas baik saja, tapi sempurna gitu. Nah, itu yang Tuhan mau. Waktu kita mendapatkan kesempurnaan itu, ya kita masuk ke dalam surga bukan sebagai rakyat jelata di dalam surga, tetapi masuk ke dalam keluarga Tuhan, di kerajaannya Tuhan di dalam surga gitu. Nah, itu yang Tuhan sebut sempurna. Ya, Tuhan mengundang dan memilih kita itu seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah pernah, contoh pagi ini, kalau teman-teman mendengarkan sharing dengan saya seperti ini, harusnya teman-teman sudah diundang Tuhan gitu. Kalau tidak diundang Tuhan, tidak mungkin bisa mendengarkan sharing saya pagi ini gitu. Jadi pasti orang yang mendengarkan firman Tuhan dari siapapun juga gitu, ya termasuk dari saya maupun dari siapapun juga, selama ada kita mendengar itu, berarti itu adalah undangan dari Tuhan. Dan tinggal respon dari kitanya bagaimana gitu. Ya, kita mau merespon positif apa negatif. Kalau kita mau respon positif, ya kita jangan degil, ya kita jangan tegar tengkuk, kita jangan keras kepala. Yang kita harus bergerak benar-benar, yang mulai membaca firman untuk lebih mengenal firman Tuhan, yang berdoa, ya sharing-sharing, mendengar khotbah gitu, baca buku rohani. Nah, untuk bisa mendapatkan pengenalan yang lebih dalam, misalnya contohnya bahwa di dalam kita ada roh kita, ada roh Tuhan yang harus dihidupkan. Nah, waktu pengenalan ada roh Tuhan bisa dihidupkan, itu semua akan jadi berubah. Langsung kita akan benar-benar mampu mengerti firman Tuhan dan kita akan mampu melakukan firman Tuhan. Ya memang seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi Nabi Isa katakan, ingatkan gitu ya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ini sudah tadi saya detailkan di depan, teman-teman. Yang kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Ya, di sini teman-teman harus mulai belajar tahu gitu, lebih mengenal, lebih mengerti bahwa masuk dalam sorga itu ada. Kalau bicara masuk dalam akhirat itu kan mungkin ada neraka dan ada surga, teman-teman. Tapi kalau bicara masuk ke dalam surga pun ternyata ada dua, teman-teman. Kalau kita menjadi warga yang baik, ya berarti menjadi rakyat jelata di dalam surga. Tapi kalau kita menjadi warga di dunia ini, menjadi warga yang sempurna seperti yang Tuhan rancang kehendaki, ya kita akan bukan menjadi rakyat jelata di dalam surga, tapi akan masuk menjadi ya keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga yang memimpin rakyat jelata yang di surga tadi gitu. Nah, yang tadi saya luruskan dulu bahwa yang bisa masuk ke dalam surga sebagai warga rakyat jelata di surga itu ya orang yang dunia pun bisa, teman. Orang dunia yang melakukan kebaikan, orang berkeyakinan yang melakukan
kebaikan. Bahkan orang yang belum mengerti akan Tuhan, akan firman Tuhan, tapi juga melakukan kebaikan seperti sesuai dengan perintah dan peraturan firman Tuhan itu. Karena ada teman-teman orang-orang yang belum bisa terima Tuhan, tidak mengenal Tuhan gitu, tapi melakukan firman Tuhan gitu, karena kebaikan mereka ada teman, bukan tidak ada. Nah, orang-orang seperti ini pun harusnya juga masuk ke dalam sorga teman, meskipun statusnya ya tidak bisa masuk, mereka hidup tidak bisa sempurna, ya berarti ya mereka akan masuk menjadi rakyat jelata di dalam surga gitu, tidak ada bedanya gitu. Nah, makanya kalau kita memang mengaku kita bertuhan, kita mengakui Tuhan ada, Tuhan berkuasa, kita mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan gitu, ya nggak ada cara lain teman, ya kita mesti menjadi orang yang terpilih oleh Tuhan gitu. Nah, orang yang terpilih Tuhan ya harus benar-benar lebih dalam mengenal Tuhan, lebih mampu mengerti akan Tuhan dan firman Tuhan, dan lebih berani beriman untuk melakukan firman Tuhan. Pengennya Tuhan seperti itu teman-teman. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, kalau cerita orang muda yang kaya ini, ternyata kan dia lebih memilih bagaimana hidup baik gitu loh. Karena memang dia baik, hidup baik, dan juga bisa menikmati duniawi sebenarnya. Bagaimana menikmati sukses duniawinya, bagaimana bisa menikmati kebahagiaan duniawinya, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawinya. Ya, orang muda yang dicerita ini lebih pilih itu teman-teman. Gitu. Beda kalau memang orang muda itu berani melakukan apa yang firman Tuhan, perintah peraturan. Nah, ceritanya lain lagi. Nanti saya katakan ya, harta orang muda ini akan menjadi alat untuk mengatasi orang yang miskin tubuhnya, orang yang miskin jiwanya, dan orang yang miskin rohaninya. Nah, kalau pakai cerita rumus tabur tuai benar, kalau orang muda kaya ini benar berani melakukan menabur untuk memberi kasih kepada orang miskin yang tubuhnya, yang memberi untuk sesama kita yang miskin jiwanya, yang juga memberi yang miskin rohaninya gitu. Ya, kalau bicara rumus tabur tuai, ya pasti Tuhan juga akan kirimkan lagi teman. Apa yang ditabur oleh orang muda yang kaya ini akan berbalik lagi, bahkan akan makin berlimpah-limpah mungkin, karena menjadi alat Tuhan gitu. Alat Tuhan dalam yang mengalokasikan yang kekayaan itu kepada sesamanya itu, ya untuk bisa mengatasi kemiskinan tubuh, jiwa, roh tadi teman. Logikanya harusnya seperti itu teman, kalau kita ngait dengan firman tabur tuai yang lain gitu loh. Nah, di sini Nabi Isa karena si orang muda itu tidak bisa seperti itu gitu, ya akhirnya dia ninggalkan Nabi Isa, tidak berani datang dan mengikuti gitu. Ya akhirnya Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Nah, ini karena terbelenggu tadi teman-teman. Dan cuma yang tadi saya katakan, yang membelenggu hidup kita itu bukan cuma soal kekayaan loh teman. Bisa soal kekayaan, bisa soal luka batin, bisa karena sombong pengen pembuktian bahwa mampu, bisa karena hobi gitu, bisa karena tukang rumor, tukang gosip gitu. Itu semua yang bisa menyebabkan ya kita akhirnya tidak bisa ya memprioritaskan apa yang Tuhan perintah peraturan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Kita hanya tidak bisa masuk ke situ teman. Gara-gara soal kekayaan, gara-gara soal luka batin, gara-gara soal kesombongan pembuktian diri, gara-gara hobi, ya gara-gara jadi tukang rumor, tukang gosip gitu. Ya akhirnya ujungnya ke situ teman-teman. Sekali lagi Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang diumpamakan unta masuk ke dalam lubang jarum itu, maksudnya di sana zaman itu gitu, ada gerbang yang paling kecil yang disebutnya namanya gerbang lubang jarum. Nah itu Nabi Isa umpamakan gitu. Jadi unta itu kalau masuk ke gerbang-gerbang yang lain gitu kan gede besar, dia tidak perlu repot gitu, jalan aja. Unta kan tinggi dan muatannya tinggi tuh. Tapi begitu masuk ke dalam pintu gerbang lubang jarum, unta itu harus jongkok, harus merangkak untuk bisa masuk ke dalam gerbang itu. Nggak mudah gitu. Jadi ceritanya maksudnya gitu. Kalau kita bicara kita mau mencari kerajaan Allah, kita mau mencari
memperoleh hidup yang kekal, kita mau masuk dalam menjadi keluarganya Tuhan Allah di dalam surga gitu, di alam surga yang kekal nanti, yaitu sulitnya itu seperti unta yang masuk ke dalam gerbang jarum gitu, gerbang lubang jarum gitu. Nah, ketika murid-muridnya mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan gitu? Kok sesulit itu gitu untuk bisa mendapat memperoleh hidup yang kekal? Nah, terus Nabi Isa memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin gitu. Ini kalau saya bacakan pakai versi universal kurang lebih bunyinya begitu teman-teman. Dan saya harapkan bukan teman-teman keluarga saya atau teman-teman saya yang di Nasrani, tapi teman-teman saya yang di agama lain juga mudah-mudahan bisa bisa inspirasi yang saya sharingkan itu bisa ada gunanya teman-teman. Toh saya bukan ingin membuat keluarga saya dan teman saya itu harus Nasrani. Saya tidak pernah mikir begitu. Ya saya bicara universal, ya harusnya ya masing-masing mencari Tuhannya dengan jalur masing-masing teman-teman. Yang Muslim yang mencari Tuhannya dari Al-Quran gitu kan, yang namanya Buddha, Hindu atau agama-agama yang lain yang mencari masing-masing dengan kitab sucinya masing-masing gitu. Itu yang terbaik menurut saya seperti itu gitu. Sehingga kita waktu sharing bersama pun bisa ketemu teman-teman, bisa, karena memang kita bareng-bareng universal itu. Kalau menurut saya seperti itu teman-teman. Nah, ini saya coba masuk ke dalam draft saya teman-teman. Dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Nabi Isa. Katanya, guru, apa yang harus kau berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, ini dijawab nih. Pertanyaan ahli Taurat persis sama dengan orang muda kaya yang bertanya tentang kekekalan. Jadi kalau saya simak kitab Lukas pasal 10 25 dengan kitab Matius pasal 19 16, itu sama aja teman, dua-duanya gitu. Ahli Taurat sedang menanya bagaimana bicara memperoleh kekekalan, hidup kekekalan gitu, kekal di surga gitu. Nah, sama di kitab Matius pasal 19 ayat 16 teman-teman. Ada seorang datang kepada Nabi Isa dan berkata, guru, perbuatan baik apa yang harus kau berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi sama aja nih, ya ahli Taurat di kitab Lukas pasal 10:25 nanya hidup kekal gitu. Ya sebaliknya di si orang muda yang kaya ini juga di kitab Matius 19:16 juga bertanya hal yang sama. Bagaimana harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi sama nih teman, dua-duanya sama gitu. Ahli Taurat nanya begitu, nah yang namanya orang muda kaya juga nanya seperti itu. Nah, jawaban Nabi Isa kepada ahli Taurat yang dalam kitab Lukas pasal 10:27, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan dengan segenap asal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini cerita. Kalau cerita ke ahli Taurat, jawabannya Nabi Isa firman Tuhan seperti itu. Ya jangan-jangan memang ahli Taurat itu terlalu egois gitu, tidak pernah memikirkan orang lain, yang penting mikirkan dirinya sendiri saja. Ya bisa begitu. Ya buktinya tetap Tuhan lebih mengarahkan bahwa ya kalau mau ya mengasihi sesama kita gitu. Ya jangan sampai gara-gara keegoisannya si ahli Taurat ini ya akhirnya tidak mau. Nah, ini juga salah satu bentuk teman-teman, apabila ahli Taurat itu terlalu egois gitu, dianggap segalanya yang benar itu mereka, akhirnya begitu teman, tidak bisa berbuat untuk orang lain gitu. Kalau tadi cerita orang muda yang kaya kan tidak bisa bantu yang lain karena kembali lagi urusan hartanya gitu. Tapi kalau bicara ahli Taurat ini jangan-jangan tidak bisa bantu sesama itu karena keegoisannya gitu. Ya bahwa yang paling benar itu dia gitu, ahli Taurat itu. Kalau di luar ahli Taurat, di luar kaum Farisi, semua salah gitu, dianggapnya salah. Jadi akhirnya menganggap diri ya sebagai orang yang khusus gitu, yang hebat gitu. Ya itu yang menyebabkan ahli Taurat tidak bisa mendapatkan kekekalan gitu, tidak memperoleh kekekalan. Nah, itu cerita ahli Taurat dalam kitab Lukas pasal 10:27. Nah, kalau kita sambung lagi, ada pun jawaban si Nabi Isa kepada orang muda yang kaya dalam kitab Matius pasal 19:21. Beda teman-teman. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, ya, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi jawabannya kan beda, teman. Yang kalau cerita ke ahli Taurat, Nabi Isa atau firman Tuhan jawabnya seperti itu soal mengasihi sesama, jangan-jangan karena ahli Taurat terlalu egois gitu, terlalu pengen menang sendiri aja. Tapi begitu menjawab kepada orang muda yang kaya dalam kitab Matius 19:21, beda, teman. Karena si orang muda ini mungkin banyak toleransi dengan yang lain, tapi bukan egois gitu, tapi ya sangat sayang dengan hartanya, teman. Jadi akhirnya dia, orang muda kaya ini lebih memilih memiliki harta daripada ya mengikuti apa yang perintah Tuhan untuk menjadi sempurna gitu, hidup sempurna supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga sebagai anggota keluarga gitu. Tapi nggak bisa juga. Jadi ahli Taurat juga nggak bisa melepaskan keegoisannya. Si orang muda yang kaya ini juga tidak bisa melepaskan kekayaannya, teman. Ya ujung-ujungnya dua-duanya tidak bisa hidup sempurna. Ya meskipun anggaplah mereka baik, saya tidak ngerti apa ahli Taurat itu dengan keegoisannya bisa tetap berbuat baik gitu bagi sesama. Sebaliknya orang yang kaya gitu, orang muda yang kaya ini apakah bisa membuat kebaikan untuk sesamanya juga gitu. Nah, kalaupun mereka bisa berbuat kebaikan untuk sesama, ya paling ujung-ujungnya ya yang tadi jadi rakyat jelata di dalam kerajaan surga gitu, di dalam surga gitu. Tidak menjadi keluarga di dalam kerajaan surga, tapi hanya menjadi rakyat jelata di dalam surga gitu. Dari dua jawaban tersebut disimpulkan, apabila kita memperoleh hidup kekal adalah kasih Tuhan dalam tindakan nyata. Itu kalau menurut pengertian saya seperti itu gitu. Jadi kalau kita simpulkan dari dua jawaban tadi, ya apabila kita memperoleh hidup kekal adalah kasih Tuhan dalam tindakan nyata, dengan lakukan firman mengasihi sesama, dengan bagikan hasil hidup kita bagi sesama, baik hal lahiriah maupun batiniah, baik hal duniawi maupun rohani, dan juga memberitakan firman Tuhan. Dan yang namanya membagikan pada sesama itu tadi saya katakan, teman-teman, ya bagaimana caranya kita bisa membagikan harta kita gitu ya, apa yang kita miliki itu ya untuk bisa nutupi orang yang miskin dalam hal tubuhnya, orang yang miskin dalam hal jiwanya, menurut kemiskinan dalam hal urusan rohaninya. Harus seperti itu, teman-teman. Nah itu semua yang tadi saya katakan butuh dana, teman-teman. Harus ada dana gitu, kalau kita nggak bisa gitu. Konsekuensi memperoleh hidup kekal adalah dengan melepaskan hal-hal duniawi dan juga hidup lebih mengasihi Tuhan dengan belajar dan lakukan hidup mengasihi sesama. Jadi jangan kebanyakan macam-macam mikir yang enggak ya kita buktikan saja gitu. Ya konsekuensi memperoleh hidup kekal itu adalah dengan melepaskan hal duniawi, jangan sampai terikat duniawi, dan juga hidup lebih mengasihi Tuhan. Jangan cuma mengasihi Tuhan secara fantasi atau secara fata morgana, tapi buktikan dong bahwa mengasihi Tuhan itu adalah melewati mengasihi sesama yang nyata, teman-teman. Ini yang paling penting gitu. Jadi bagaimana caranya mengasihi Tuhan itu melalui mengasihi sesama seperti yang kita mengasihi diri kita sendiri. Itu juga gak mudah, teman. Bagaimana mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, yaitu Tuhan minta. Kalau kita bisa mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita, ya gak ada beda kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak nampak gitu, maksud Tuhan gitu loh. Ya, manusia sesama kita kan nampak gitu. Nah, memperoleh hidup kekal adalah mustahil apabila tidak mengenal dan tidak mampu mengerti serta tidak berani beriman melakukan firman Tuhan dengan cara hidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita. Nah ini teman-teman, kalau kita tidak bagaimana kita bisa memperoleh hidup kekal apabila kita tidak benar-benar mau gitu lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih dalam mengenal pribadi Tuhan. Ya bagaimana, pasti nggak bisa gitu. Ya bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan secara maksimal kalau kita tidak mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan? Berarti kan kita mesti mau dulu, teman. Mau untuk mengenal. Nah, mau ini adalah hak independen dari manusia nih, teman-teman, yang Tuhan berikan. Tuhan tidak bisa terlalu interfere gitu untuk masuk
maksa orang untuk mau gitu mengenal Tuhan dan firman Tuhan, nggak bisa. Itu ada hak independennya manusia. Jadi kemauan itu harus lahir dari kita sendiri. Dan setelah kita mau, baru Tuhan akan bukakan teman, bahwa di dalam kita itu ada tubuh jiwa roh, di dalam kita itu ada roh Tuhan, di dalam kita itu harus menghidupkan roh Tuhan. Nah, waktu pengenalan sudah lebih dalam sampai ke titik itu, baru teman-teman roh Tuhan dihidupkan. Nah, waktu roh Tuhan dihidupkan, kita jadi akhirnya mampu mengerti firman Tuhan, teman. Kita akan jadi mampu mengerti firman yang tadinya tidak mampu loh, yang tadinya cuma dari pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri. Sekarang kita jadi mampu ya dengan dengan membaca firman Tuhan, dengan mengerti firman Tuhan, dengan pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan gitu. Nah, itu karena ada roh Tuhan ya teman-teman. Dan baru itu jadi benar gitu. Nah, dampaknya teman-teman, waktu kita punya kemampuan mengerti firman Tuhan, itu berdampak teman-teman, berdampak kepada iman kita, berdampak kepada keberanian kita dalam melakukan firman Tuhan teman-teman. Kalau tidak ada pengertian firman Tuhan, kita susah teman-teman untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan. Jadi ini saling kait teman-teman. Apabila kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, maka kita akan jadi mampu mengerti firman Tuhan karena roh Tuhan dihidupkan. Nah, waktu kita mampu mengerti firman Tuhan, ya karena roh Tuhan dihidupkan, otomatis juga berkaitan teman-teman dengan jadi bagaimana roh Tuhan hidup ya untuk mengaktifkan yang tadi iman kita, keberanian kita gitu. Jadi akhirnya hidup juga teman-teman. Karena roh Tuhan itu akhirnya kita jadi berani dan beriman untuk melakukan firman Tuhan. Nah, waktu kita hidupkan roh Tuhan ini berarti kan akhirnya kita mampu mengerti firman Tuhan dan kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah, itu teman-teman, itu yang Tuhan harapkan, yang Tuhan rancangan bagi kita itu ya, supaya kita bisa benar-benar dengan kemampuan mengerti firman Tuhan dan kemampuan melakukan firman Tuhan, kita menjadi sempurna teman-teman. Apabila kita menjadi sempurna, ya kita akan memperoleh hidup yang kekal ya di dalam kerajaan Tuhan, di dalam surga, bukan hanya sebagai warga rakyat jelata yang ada di dalam surga. Tuhan tidak inginkan itu. Rakyat jelata itu hanya dimiliki oleh orang yang baik teman-teman, hidup baik di dunia itu, tapi bukan dengan dalam kesempurnaan. Yang Tuhan inginkan itu adalah kita hidup sempurna dengan berani melakukan firman Tuhan, karena mengerti firman Tuhan dan mengenal firman Tuhan ya, sehingga kita masuk ke dalam kerajaan surga dalam kondisi, dalam posisi sebagai keluarganya Tuhan teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap teman apa yang saya sampaikan pagi ini dengan judulnya konsekuensi dapatkan hidup kekal di surga adalah yang melepaskan hal duniawi dan mengasihi sesama. Oke teman-teman, see you, bye-bye.